Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama warasatul anbiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman sayati zamanun ala ummati yafiru minal ulama'i wal fuqaha wa yabtaliyahumullahu bisalasatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yudillu sultanan daliman wasalisatu yakhruju minan dunya bi ghairi iman amma ba'di. Hidangan yang telah disediakan oleh ibu-ibu kita, yaitu dengan hidangan mungkin seadanya, kita nikmati, kita syukuri. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan halal, insya Allah yang kita masukkan akan menjadikan badan kita menjadi sehat. Akan siapa apa yang halal yang kita masukkan, insya Allah pikiran kita juga menjadi sehat, dan semuanya akan menyehatkan jasad kita dan rohani kita, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau makan, kita sudah isi makanan itu dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita awali dengan bismillah, dengan asma Allah, insya Allah akan mengandungkan berkah. Insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang dalam makanan, insya Allah kita akan diselamatkan. Seumpamanya ada racun atau ada sesuatu hal, maksudnya istilahnya ada eri atau batu yang ada di situ, insya Allah kalau kita bismillah, Allah akan memberikan yaitu solusi yang terbaik. Insya Allah kita akan bisa mengetahui, karena pengetahuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi tahu dengan kata bismillah, kita jadi tahu dengan melaksanakan sholat, kita jadi tahu mana yang halal dan mana yang haram. Itu berkat para ulama-ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita. Tanpa adanya guru, insya Allah hidup kita akan sasar selamanya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, pada waktu itu zamannya masih zaman yang penuh dengan kebodohan, yang penuh dengan yaitu kesengsaraan. Tidak ada mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setelah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirlah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta ini. Kita patut yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, setelah Rasulullah adalah sahabat-sahabat, kemudian tabi'in, tabi'at, sampai kepada ulama. Ulama ini sudah tersurat atau sudah dibukukan, sudah dimasukkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ulama ini adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tanpa ulama kita tidak akan bisa nyenyak. Tanpa ulama kita tidak akan seperti ini, yaitu ada kebersamaan, ada persaudaraan,
itu tidak ada. Tetapi setelah adanya ulama, kita bisa mengajak kepada kita yaitu persaudaraan, mengajak kepada kita semuanya yaitu masuk ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dari ulama itu sebagai pewaris para nabi. Maka untuk itu janganlah kita lari apabila ada yaitu pengajian, apabila ada majelis-majelis yang mana di situ dimuat atau yang disampaikan adalah ilmu-ilmu agama. Ilmu-ilmu agama ini penting. Jadi daripada ilmu yang lainnya. Ilmu agama, apabila kita tahu ilmu agama, insya Allah semakin kita selami, semakin kita dapat, insya Allah akan membuat diri kita itu baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita menjauhi dengan ulama, menjauhi dengan guru, apa yang akan terjadi? Apa yang akan menimpa kepada kita? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kepada kita 3 cobaan terhadap orang yang lari daripada ulama. Lari bukan berarti dia ini mendekat kepada ulama, larinya adalah lari menjauh dari ulama. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, yaitu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita mari kita dorong untuk ngaji. Yang biasanya tidak ngaji, ini zamannya tidak ada anak kita yang tidak bisa ngaji, karena guru ngaji sudah disebar di mana-mana, dan ada yang gratis dan ada yang tidak gratis. Jangan milih, jangan milih. Terutama yaitu bapak-bapak juga mendorong kepada anaknya, ibu-ibu juga mendorong kepada anaknya supaya anak ini biar bisa mengaji, anak ini bisa menjadi dambaan kita, nanti kita ambil, yaitu nanti di akhirat mudah-mudahan bisa menyafati kepada kita semuanya, pertolongan kepada kita semuanya, kalau anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Tadi saya sudah menyampaikan ada 3, yaitu bencana atau musibah atau yaitu yang akan menimpa kepada kita semuanya kalau kita lari daripada ulama. Ada cobaan yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, Allah menarik, Allah menghilangkan keberkahan dari rizki yang kita dapat. Dari apa yang kita selama kerja ini, Allah akan mengangkat rizki, keberkahan. Jadi yang kita makan, yang kita berikan kepada anak, kalau kita lari daripada ulama, itu tidak ada keberkahan. Insya Allah kalau seperti itu, mari kita tetap dekat dengan ulama, karena ulama ini yaitu mengajarkan kepada kita, kalau kita bekerja jangan sampai kita itu istilahnya sakpena dewi. Kita harus mengikuti pimpinan, kita harus mengikuti aturan-aturan yang mana dibuat dalam pekerjaan itu. Kalau kita laksanakan dengan baik, memang ulama itu menganjurkan kepada kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, itu kita dari ulama. Kalau kita tidak bisa, barokahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat, dan membuat keluarga kita keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah wasaniyat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cobaan. Yang kedua adalah yusallitullahum sultanan doliman, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita lari dari ulama, menjauh daripada ulama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pimpinan kita ini, yaitu sebagai mandor kita, kalau sebagai seorang kuli
atau dalam kantor adalah pimpinan kantor, atau dalam negara presiden, atau dalam kota adalah wali kota, kabupaten adalah pak bupati. Apabila kita lari dari ulama, maka akan dimunculkan pimpinan kita, pimpinan yang dolim, pimpinan yang tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh seperti itu, maka kita harus bisa, jangan sampai kalaupun ada pimpinan kita yang tidak baik, kita jangan sampai yaitu ikut ke situ. Kita tetap kekeh dan kukuh terhadap pendirian kita karena kita dekat ulama. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan yang seperti itu mengikuti, yaitu para ulama, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga ini miris dan semuanya akan ke sana sebagai calon camat. Kita juga sebagai calon camat. Ada lurah, ada camat. Camat itu calon mati semuanya. Jadi kita lurah ngeluh ning sirah. Ana sing perlu sing diarah, tapi ana sing ngeluh ning sirah. Tetapi kalau kita nikmati semuanya, insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah sebagai yaitu yang amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yahruju minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia alias inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini tidak membawa iman alias matinya su'ul khotimah, matinya mati konyol, nggih, alamatul konyol. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan yang kita harapkan yaitu hidup yang bahagia, hidup yang senang, hidup dengan ulama, dan mudah-mudahan kita akhir hayat nanti husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Begitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Setelah kita doa kita pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya syakirin hadana amin. Alhamdulillah mazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil munadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurrana tamnisirana ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma yassir lana umurana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.